welcome back to my YouTube channel. Yay! Hai teman-teman semuanya, genki desu ka? Genki desu ne. Hari ini aku bakalan buat lagi video tentang pertukaran pelajar. Yang sebelumnya aku sudah buat question box Instagram aku, dan hari ini aku udah ngerangkum jawabannya apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti exchange. Oh ya, di sini aku mau garis bawahi kalau program pertukaran pelajar dari Bina Antar Budaya itu udah buka sejak Agustus. Deadline-nya itu ada di tanggal 13 September. Dan aku mau garis bawahi lagi kalau setiap tahunnya itu rules dan lain-lainnya itu semuanya berbeda. So buat teman-teman yang punya pertanyaan yang lebih mendetail, bisa tanya ke chapternya masing-masing ataupun bisa kunjungi Instagramnya @binaantarbudaya. Nah, sebelumnya aku mau jelasin sedikit nih tentang Bina Antar Budaya. Adalah lembaga non-pemerintah yang mengelola program pertukaran pelajar di Indonesia nih teman-teman. Dan program yang bakalan kita bicarakan hari ini terdiri dari 3. Ada AFS, YES, serta Kakehashi, dan ketiga program ini khusus high schooler ataupun SMA ya teman-teman. So, perbedaannya, AFS itu adalah program self-funded ataupun kita bayar sendiri teman-teman, bisa dari kita pribadi ataupun mencari sponsor, dan negara tujuannya itu bisa di Asia, Eropa, maupun Amerika. Nah, yang kedua itu ada YES ataupun program full funded. Ini tuh negara tujuannya cuman ke Amerika ya teman-teman. Dan yang terakhir, program yang aku ikuti sebelumnya, Kakehashi, tujuan negaranya adalah ke Jepang dan full funded ya teman-teman. So, itu adalah ketiga perbedaannya. Untuk syarat dan ketentuan mengikuti AFS, YES, serta Kakehashi itu berbeda-beda ya teman-teman, pendaftarannya, persyaratannya. Jadi, buat teman-teman yang mau ngikutin AFS, YES, atau Kakehashi, bisa langsung cek IG-nya Bina Antar Budaya ataupun chapternya teman-teman masing-masing. Buat yang ada di Aceh bisa cek Instagramnya Bina Budach @binabuda.ch. Di situ udah lengkap persyaratannya semuanya. Teman-teman tinggal ngikutin aja alurnya. So, kita bakalan bahas tentang persiapan mengikuti pertukaran pelajar. Ikimasyo! Nah, pastinya yang pertama yang harus kita siapkan adalah berkas ya. Ini udah penting banget memang. Apalagi surat seperti izin orang tua, rekomendasi, sertifikat, ataupun surat keorganisasian yang bakal menambah peluang kita. Ini memang harus dipersiapkan dengan matang dan memang udah harus dipikirin dari jauh-jauh hari ya teman-teman. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah riset tentang tempat tujuan kita ya teman-teman. Apalagi ini untuk ngikutin program AFS, kita bisa milih ya negara yang kita mau, terlepas kita bakalan pergi kemana nantinya. Karena kalau kita nggak riset, kalau kita nggak cari tahu tentang negara yang kita bakalan kunjungi, gimana kita bakalan kenal, gimana kita bakalan termotivasi setiap harinya ya teman-teman. So, riset tentang negara tujuan ini sangat-sangatlah penting. Selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah pengetahuan dan wawasan umum, apalagi tentang Indonesia. Ya, karena kita namanya aja juga pertukaran pelajar, kita juga bakalan menukar budaya kita. So, kita harus sangat mengenal budaya kita sendiri, budaya Indonesia, juga mengenal budaya negara yang bakalan kita kunjungi. Dan teman-teman ya, pengetahuan dan wawasan umum ini menurut aku cara meningkatkannya adalah meningkatkan rasa kepo kita teman-teman. Kepo, yang penting adalah kepo. Karena jika kita sudah kepo ataupun pengen tahu akan sesuatu, kita bakalan cari segala cara bagaimana kita menemukan dia ya teman-teman gitu. So, kita harus kepo dulu, entah itu mau dari membaca, dari mendengar, dari tanya ke orang tua ataupun teman-teman kita. Yang pastinya kita harus kepo dulu tentang sesuatu, apalagi tentang kejadian-kejadian yang sudah terjadi di sekitar kita ataupun lingkungan kita. Selanjutnya yang menurut aku penting saat kita akan mengikuti pertukaran pelajar adalah mental. Kenapa aku bicarain tentang mental? Karena ya teman-teman, kita ambil contoh aja nih, misalnya negara Indonesia dan negara Jepang. Memiliki dua kebudayaan yang berbeda, orang-orangnya beda, bahasanya beda, serta lingkungannya juga beda. Pastinya butuh mental yang kuat untuk bertahan, untuk tetap
oh aku bisa hadapin ini. I have to finish what I've start. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Itu sangatlah penting gitu ya teman-teman. Nah yang terakhir teman-teman, yang penting banget untuk kita siapkan adalah bahasa. Udah pasti ya teman-teman, bahasa harus dipersiapkan sebelum kita mengikuti pertukaran pelajar untuk berkomunikasi dengan orang-orang di negara tujuan kita. Ya at least kita harus bisa berbicara bahasa internasional ya teman-teman. Nah pasti karena pandemik seperti sekarang, cari kelas bahasa offline itu agak sulit ya teman-teman. Makanya hari ini tuh aku mau rekomendasiin ke teman-teman, dan mungkin teman-teman bisa jadiin referensi platform belajar bahasa online, yaitu Lingotalk. Kenapa Lingotalk? Karena yang pertama, waktunya itu fleksibel, teman-teman bisa mengikuti dengan jadwalnya teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman yang sibuk ataupun mungkin ada kelas tambahan ataupun sekolah, bisa sesuaikan dengan kegiatannya teman-teman. Yang kedua, tutornya itu sudah dipastikan memang bersertifikasi ya teman-teman. Jadi nggak perlu diragukan lagi deh untuk tutornya. Dan yang ketiga itu adalah teman-teman bisa pilih sebanyak 10 bahasa. Teman-teman bisa pilih bahasa yang mana aja yang teman-teman mau pelajari. Dan yang terakhir teman-teman, ini tuh aku suka banget karena di Lingotalk teman-teman bisa belajar one by one, satu murid dan satu orang guru, so bakalan lebih efektif dan lebih efisien dalam meningkatkan pembelajaran bahasa kita. Jadi gak ada alasan lagi untuk gimana mau belajar bahasa di masa-masa pandemi ini, ataupun aku sibuk, aku gak bisa belajar bahasa karena gak ada waktu gitu. Gak ada alasan lagi seperti itu, karena sudah ada Lingotalk sekarang. Belajar di Lingotalk itu bukan hanya untuk yang mau ikut pertukaran pelajar aja ya teman-teman, tapi buat yang tertarik mungkin dengan bahasa asing bisa banget belajar di sana, karena pastinya kita bakalan dapet base ataupun dasar-dasar serta memperlancar conversation kita. Jadi bakalan bagus banget, apalagi nggak ada kegiatan ya, mungkin selama pandemik di rumah aja, lagi libur juga, so bakalan bagus banget. Anyway, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker karena itu penting banget. Gak rajin-rajin cuci tangan, jaga kesehatan intinya. Semoga pandemik ini bakalan cepat berlalu dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya secepatnya. Amin ya robbal alamin. So, semangat untuk pertukaran pelajar ya teman-teman. Lulus nggak lulus itu adalah urusan belakangan. Yang penting kita sudah berusaha dan yakin aja sama diri sendiri kalau kita pasti bisa ngelewatinnya. Kalaupun belum rezeki, insya Allah rezekinya ada di tempat lain, ada di lain waktu. Yang penting adalah usaha dan doa. So teman-teman, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. See you in the video, Mina.